saudara sidang jemaat dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Shalom. Puji nama Tuhan. Sekalipun hari ini kita tidak dapat beribadah bersama-sama di dalam ruangan ibadah gereja kita, tetapi dimanapun saudara berada pada saat ini, mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau pakai waktu yang ada untuk kita menyembah Dia, meninggikan Dia. Dan secara khusus hari ini kita memperingati bagaimana Yesus yang sudah turun meninggalkan takhta kemuliaannya. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk menanggung seluruh kesalahan kita. Hari ini kita memperingati itu. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau sembah Dia, untuk kita masuk dalam ibadah kita, masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak, mempersiapkan seluruh hati dan keberadaan hidup kita untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh karya terbesar yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib adalah karya yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Oleh sebab itu kasih yang terindah, hati yang mulia itu hanya dapat kita temukan di dalam Yesus Kristus. Mari angkat hatimu, buka suaramu untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau pagi ini Tuhan, kami tinggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku,
Ya Bapa Surgawi, kami mempersembahkan pujian dan syukur kami karena Engkau memberkati kami dan mengaruniakan anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Amen. Juga Engkau mengaruniakan kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama pada hari ini. Biarlah kiranya kami boleh merasakan hadirat Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Dan kami mentahbiskan ibadah kami dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kami dalam ibadah Paskah hari ini adalah di dalam nama Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, tetapi yang menaruh setia pada perjanjiannya kekal selama-lamanya di dalam anugerah Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan pertolongan serta penyertaan Roh Allah yang kudus. Amin. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi pada segala masa dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mengajak seluruh sidang jemaat untuk kita membuka Alkitab kita atau Alkitab yang ada di HP Bapak Ibu sekalian. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Markus 15 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Markus 15 ayat 33 sampai ayat yang ke-37 dengan judul perikop Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat, apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, dan menyerahkan nyawanya. Pengorbanan Yesus yang sungguh luar biasa buat kita manusia. Kita mau melihat sesosok tubuh di bawah salib yang hari ini kita renungkan kematiannya. Nyanyian Kemenangan Iman 45 di bawah salib Yesus.
kita tinggalkan. Karena Yesus sudah mengangkat kita dari dunia kita yang gelap, dari kematian kita. Segala kesalahan kita Dia tanggung, segala dosa kita Dia tanggung, dan segala penyakit kita oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Puji nama Tuhan. Kita mau merenungkan bagaimana Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Apa yang sudah kita buat untuk Yesus. Nyanyian Kemenangan Iman 49, nyawaku diberikan bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau
Sungguh luar biasa apa yang Tuhan beri bagi kita semuanya. Dia menebus dosa kita, Dia mengampuni kita, Dia memberi damai sejahtera, Dia memberi sukacita, Dia memberi berkat buat kita. Sungguh luar biasa, sungguh terlalu mahal apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. Terlalu mahal darah Yesus yang sudah tercurah bagi kita di kayu salib. Firman Tuhan pada siang ini akan meneguhkan iman kita, akan membuat kita lebih sadar apa arti pengorbanan Yesus bagi semua umat manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Tuhan, haleluya Yesus. Kau menderita. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Oh Yesus. Dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu. Terima kasih buat setiap hal yang sudah Tuhan buat. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kami hidup hanya karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau angkat hati kami mau puji Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami mau memuji Engkau setiap saat. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati kami, menguasai pikiran kami, agar seluruhnya kami arahkan pada kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu mengambil alih pemberitaan firman Tuhan hari ini, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh menghayati kembali, merenungkan kembali makna sengsara Tuhan Yesus. Bahwa sengsara dan kematian Yesus adalah merupakan doktrin yang penting. Dan mari kita membaca firman Tuhan dari surat pertama Korintus pasal 15 ayat 1 yang ke-11. Dan kita akan belajar tentang bagaimana kita melaksanakan kehendak Bapa dengan setia. Akan saya bacakan yang demikian firman Tuhan, surat pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah menjadi sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya sebagai gembala dan juga secara pribadi bersama dengan Gereja Kemah Injil Jemaat Bukit Zaitun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Kemah Injil Indonesia wilayah Jawa Sumatera pada tanggal 7 April yang lalu, dan kiranya di usia yang ke-62 tahun, Gereja Kemah Injil Indonesia wilayah Jawa Sumatera akan semakin dipakai oleh Tuhan untuk menopang, mendukung, mengembangkan gereja-gereja Tuhan di Jawa dan Sumatera. Saudara, doktrin tentang penyaliban Kristus bersama dengan doktrin tentang kematiannya, penguburannya, kebangkitannya pada hari yang ketiga, dan kenaikannya ke surga adalah doktrin utama kekristenan. Jadi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi baik penyalibannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya pada hari yang ketiga, dan kenaikannya ke surga adalah doktrin-doktrin yang fundamental. Saudara, ada pihak yang tidak mengakui bahwa Yesus disalib. Yang disalib bukan Yesus, tetapi muridnya. Dan murid yang disebut itu, yang dimaksud adalah Yudas seringkali. Yang katanya dibuat serupa dengan Yesus. Dia yang disalib. Tetapi saudara, di Taman Getsemani itu ada banyak orang. Yudas yang menjadi penunjuk jalan bagi para imam dan orang Farisi
untuk menunjukkan itulah Yesus. Menunjukkan mereka di mana Yesus berada dan menunjukkan kepada mereka semua itulah Yesus. Sehingga mereka menangkapnya. Ada banyak orang, para prajurit. Selain Farisi, imam-imam, ada para prajurit. Dan semua menyaksikan, belum lagi para murid. Semua menyaksikan bahwa tidak ada salah tangkap di sana. Mereka menyaksikan memang Yesus ditangkap. Dan kalau benar Yudas yang diserupakan, Alkitab mencatat bagaimana akhir hayat dari Yudas. Nasibnya bagaimana? Entah apa pertimbangannya, apa yang berkecamuk dalam pikirannya, kita tidak mengerti. Dan dia gantung diri dan jatuh, perutnya terbelah dan isi perutnya terburai. Itu akhir hidup dari Yudas, nasibnya. Jelas, ada catatan. Banyak orang yang menyaksikan. Tetapi kalau kemudian lebih dari 500 tahun kemudian ada yang menyangkal kebenaran itu, bagaimana mereka mempunyai sumber? Sulit dimengerti. Karena mereka semua menyaksikan, tahu bahwa Yudas ini menggantung diri, jatuh tertelungkup, pecah perutnya, dan terburai isinya. Itu kenyataan, fakta. Banyak saksi mata tengah itu. Saudara, saya pernah menyaksikan BBC Channel, sebuah video begitu yang dirilis oleh BBC, dan katanya itu merupakan hasil penelitian. Dan narasi yang dibangun di situ adalah bahwa ada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian Yesus. Yudas tentu karena dia yang mengkhianati dan menunjukkan jalan kepada orang Farisi dan imam-imam. Kemudian Pilatus karena dia yang berkuasa pada waktu itu. Ya jelas imam-imam juga dia yang merekayasa situasi itu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya dari narasi yang dibangun oleh BBC Channel ini bahwa Yesus mengalami kematian, mengalami sengsara. Karena apa? Dia ikut berperan atas situasi yang dihadapinya. Bahwa Yesus ikut bertanggung jawab atas kematiannya sendiri, saudara. Coba saudara bayangkan narasi yang dibangun ini. Kenapa? Menurut BBC Channel itu yang merilis videonya itu dikatakan Yesus sengaja mencari gara-gara. Ya, dengan cara apa? Kita sudah bersama-sama belajar kemarin dan mengingat peristiwa di mana Yesus masuk kota Yerusalem yang bertepatan dengan hari di mana orang Yahudi mengkhususkan anak domba yang akan disembelih pada hari raya kurban. Ya. Kemudian setelah sampai di Yerusalem dengan gegap gempita, membuat keramaian yang luar biasa, dan orang bertanya-tanya, siapa orang ini? Dan orang menjawab, dia Nabi Yesus dari Nazaret. Setelah itu dia membuat gara-gara, katanya menurut BBC Channel ini. Dengan cara apa gara-garanya? Dia membongkar bangkirkan bangku-bangku, kandang-kandang penjual burung, kandang-kandang penjual ternak, lembu, domba dan sebagainya. Semua yang berjualan di pelataran Bait Allah diusir. Dan ini tentu menimbulkan kemarahan bagi orang Farisi dan para imam. Tetapi saudara, peristiwa itu bukanlah peristiwa yang besar. Kenapa? Ketika para imam dan ahli-ahli Taurat mendakwa Yesus di depan Pilatus misalnya, atau di depan Herodes misalnya, mereka tidak mendakwa dengan dakwaan itu. Dia membuat keributan, membuat huru-hara. Orang yang berjualan di bait suci diusir, kandangnya dihancurkan, kandang-kandang dirusak, dan binatang-binatang terlepas berlarian ke sana kemari. Itu tidak masuk dalam dakwaan. Jadi kalau menurut peneliti BBC Channel ini bahwa Yesus membuat gara-gara yang membuat dia akhirnya mengalami sengsara, disiksa sampai disalibkan, itu bukan dakwaan yang berat.
bagi orang Farisi maupun imam-imam. Nah saudara, sekali lagi bahwa kematian Yesus, sengsaranya mulai dari penangkapannya sampai puncaknya kematiannya disalib dan akhirnya dikuburkan, ini didukung juga oleh para sejarawan. Dan ingat sejarawan ini adalah sejarawan sekuler, sejarawan Romawi. Misalnya ada Tacitus, ya. Tacitus pada tahun 56 Masehi sampai 107 Masehi, dia sejarawan Romawi yang menyebutkan mengenai penyaliban Yesus tatkala ia menulis tentang peristiwa kebakaran di kota Roma. Jadi kota Roma itu dibakar oleh Nero untuk mengambing hitamkan orang Kristen. Dan di situ dia menyebut tentang sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Kemudian ada Mar ben Serapion tahun 73 Masehi, seorang filsuf aliran Stoikisme atau penganut filsafat aliran Stoa, berasal dari Syria, ya, dan membandingkan antara Sokrates, Pitagoras, dan Yesus. Kesamaannya apa? Bahwa Sokrates, Pitagoras, dan Yesus, dia mengalami perlakuan yang tidak adil dari orang-orang sejamannya. Dan manuskrip tentang hal itu disimpan di British Museum. Kemudian ada seorang sejarawan Yahudi kewarganegaraan Roma pada abad pertama yang bernama Flavius Josephus. Dia menulis tentang Yesus dan asal-muasal tentang kekristenan dalam buku yang disebut Antiquates Judaicae. Ya. Antiquates Judaicae yang ditulis sekitar tahun 93 sampai 94 Masehi, dan di sana ada rujukan tentang Yesus. Ada juga tentang Yohanes Pembaptis, Yakobus juga ada. Tetapi tentang Yesus ada secara khusus. Dia menyatakan bahwa Yesus Sang Mesias adalah guru yang bijak, yang disalib oleh Pilatus. Dan pernyataan dari Josephus ini sering disebut dengan Testimonium Flavianum. Testimonium Flavianum. Ini kesaksian dari Josephus ini. Jadi artinya saudara, penyaliban atau peristiwa disalibnya Yesus Kristus itu peristiwa yang historis, yang benar-benar terjadi dalam sejarah, yang dapat dibuktikan dan didukung oleh kesaksian para saksi mata. Dan di atas semua saudara, Yesus Kristus mengalami sengsara dan mati disalib adalah penggenapan nubuat para nabi. Semua yang dialami oleh Yesus sesuai dengan kitab suci. Ya, mari kita baca kembali ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Oke, para sejarawan boleh membuat catatan tentang fakta kematian dan sengsara Yesus Kristus. Tetapi Alkitab sendiri menjadi saksi. Para penulis Injil mencatat bagaimana peristiwa, urut-urutan peristiwa Yesus mengalami sengsara ini. Bahwa Tuhan Yesus mengalami semuanya itu karena dosa-dosa kita. Dikatakan oleh surat pertama Korintus 15 ayat yang ketiga ini. Bahwa ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia mengalami semua itu karena dosa-dosa kita. Mari kita lihat tulisan Yesaya. Yesaya 53 ayat 1 sampai 9. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan kalau kita baca berikutnya, bagaimana hamba yang menderita itu digambarkan oleh Yesaya. Dia diremukkan, dia mengalami kesakitan yang luar biasa, sampai pakaiannya pun diundi. Tetapi saudara, apa yang tertulis yang telah dinubuatkan oleh Yesaya benar-benar digenapi oleh Yesus Kristus. Dia mengalami semuanya itu. Kalau kita melihat peristiwa demi peristiwa tentang penyaliban, saudara, bahwa dia ditangkap di Taman Getsemani, setelah dia berdoa, murid-muridnya tidak mampu bertahan untuk berdoa dengan dia sejam saja. Akhirnya Yudas membawa rombongan imam, orang Farisi dan prajurit untuk menangkap Yesus. Dan dibawa pada malam itu juga, dia diadili pada subuh hari itu juga. Padahal masa itu tidak seperti masa sekarang, penerangan bagus. Dulu penerangan tidak memadai. Apa yang terjadi ketika harus mengadili seseorang di waktu malam? Bisa saja salah orang, atau para saksi juga bukan saksi yang benar, saksi yang palsu. Tetapi pengadilan jalan pada malam itu, dan dia langsung dijatuhi hukuman, yaitu hukuman mati. Keesokan harinya dibawalah kepada para petinggi, kepada Pilatus, kepada para imam, kepada Pilatus, kepada Herodes, dan kembali kepada Pilatus. Dan akhirnya Pilatus juga harus cuci tangan, tidak mau dia bertanggung jawab. Dia tidak menemui kesalahan apa-apa pada diri Yesus, sama sekali. Tetapi dia tidak punya keberanian untuk membebaskan Yesus yang tidak ada kesalahan itu. Dan dia mencuci sebagai tanda bahwa dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak mau dipersalahkan karena peristiwa itu. Pilatus cuci tangan. Meskipun dia tahu bahwa Yesus yang dia adili, yang dibawa, didakwa oleh para imam-imam dan orang Farisi itu tidak ada kesalahan. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dan kemudian dia menanyakan, siapa yang harus kubebaskan pada masa raya Paskah itu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Orang-orang berteriak, salibkan dia. Dan mereka menghendaki Barabas yang dibebaskan. Tetapi Yesus harus disalibkan. Dan setelah pengadilan itu, dia dibawa ke Golgota, keluar kota Yerusalem. Dengan memikul salibnya, jatuh bangun. Dia menghadapi situasi itu. Sampai akhirnya dia menyerahkan nyawanya dan mati. Dan pada jam 3 petang terjadi kegelapan yang luar biasa. Itu semua terjadi pada masa raya Paskah. Ketika orang-orang dari berbagai negara datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Itu yang disebut dengan Hag HaPesach. Hag dalam bahasa Ibrani itu sama dengan Hajj dalam bahasa Arab. Hajj yang kemudian menjadi haji. Artinya berkunjung, naik
berkunjung, hak. Jadi kalau dikatakan naik haji atau berkunjung, hak Hapesah itu sangat tepat. Karena apa? Yerusalem itu yang sering kali disebut Bukit Sion, itu letaknya di bukit, harus naik dia. Ya, harus naik. Jadi berkunjung pada masa raya Paskah. Baik mereka adalah orang-orang Yahudi di perantauan yang tersebar di berbagai negara pada masa itu karena penghukuman, atau orang-orang yang percaya kepada Allah melalui orang-orang Yahudi ini yang disebut dengan proselit. Mereka semua ada tumpah ruah di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi mereka semua tentu sangat memahami dan tahu peristiwa itu. Dan peristiwa penyaliban Kristus, bahkan dimulai dari sengsaranya, banyak orang menyaksikan. Dia diarak menuju Golgota. Kalau semula memasuki Yerusalem, diarak dengan naik keledai dengan teriakan Hosana, Baruch haba, Besem Adonai. Tapi sekarang dia diarak dengan memikul salib menuju Golgota. Ini peristiwa yang terjadi dengan benar. Ada banyak saksi mata pada saat itu. Sehingga ketika kedua muridnya nanti setelah kebangkitannya menuju ke Emmaus, dan Yesus tiba-tiba ada di antara mereka dan bertanya, apa yang kamu bincangkan tentang Yesus? Siapa Yesus? Apakah Tuhan ini satu-satunya orang asing di Yerusalem? Karena peristiwa itu sudah viral, sudah terjadi begitu rupa, dan banyak orang menyaksikannya. Saudara, Yesus Kristus menjalani itu semua, mengalami sengsara, sampai kemudian disalibkan, mati dan dikuburkan. Itu semua sesuai dengan kitab suci. Dan hal ini Paulus menuliskan bahwa itu adalah hal yang terpenting. Mari kita ulang kembali. 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ingat, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itu yang sangat penting, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan itu semuanya terjadi dalam catatan sejarah. Bukan fiksi, bukan hoax, bukan karangan, bukan legenda. Tetapi benar-benar terjadi. Dia mengalami semuanya itu sesuai dengan kitab suci, dan dia mengalami itu semua adalah karena dosa-dosa kita. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Marilah kita dalam situasi sedang menghadapi pandemi karena COVID-19, dan kita harus mengalami karantina, tetap di rumah dan terbatas dalam menjalankan aktivitas, bahkan beribadah juga dilarang. Dan kita merayakan Paskah di mana Yesus dikorbankan, mati karena dosa-dosa kita dalam situasi yang seperti ini. Mari kita menyadari, penting bagi kita, karena Paulus menekankan yang sangat penting telah diberitakan kepada kita, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Mari kita menyadari di hadapan Allah. Dan kita mengakui, membuka hati kita, membuka hidup kita. Menyadari dosa-dosa kita dan mohon pengampunan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Kristus telah mati bagi kami, karena dosa-dosa kami. Sehingga kami punya pengharapan untuk menerima pengampunan dosa. Karena segala dosa kami, kesalahan kami telah ditanggung oleh Kristus. Terima kasih Bapa, pengorbanan yang begitu besar untuk keselamatan kami. Biarlah kami akan semakin kuat di dalam Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan hidup bersungguh-sungguh di dalam kebenaran-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Dan pengorbanan Tuhan menjadi teladan bagi kami, bagaimana kami harus hidup mengasihi Engkau. Karena Engkau telah menunjukkan kasih yang terbesar itu, yang menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kami. Ya Bapa, kami menyerahkan jemaat Tuhan. Setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga Tuhan memberkati. Anak-anak dalam masa pendidikan Tuhan tolong. Teman-teman kami, para pemuda yang sedang menempuh studi, Tuhan juga menyertai mereka.
terutama mereka yang tinggal di rumah-rumah kos. Tuhan sertai mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Kami doakan jemaat yang bekerja, Tuhan memberkati sebagai pegawai negeri atau sebagai pegawai swasta atau yang mempunyai usaha. Tuhan menolong mereka semua agar mereka dapat menjalankan pekerjaannya, bisnisnya dengan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Terutama dalam situasi yang sulit saat ini, ekonomi melamah, Tuhan tetap memberkati, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat Tuhan yang sakit, yang lanjut usia, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Gereja Tuhan ini, Tuhan pakai menjadi alat untuk memberitakan Injil Tuhan. Kami berdoa bagi Gereja KM Injil Jawa Sumatera, wilayah Jawa Sumatera ini Tuhan yang berulang tahun ke-62, Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin para pengurus agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dan memberkati gereja-gereja Tuhan di wilayah Jawa Sumatera. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi pemerintah negara kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden, para menteri, sarkus yang terkait dengan masalah penanganan COVID-19. Tuhan memberi hikmat kepada mereka untuk dapat mengambil keputusan yang sebijak-bijaknya. Masyarakat Tuhan juga pimpin, Tuhan tuntun agar mematuhi himbauan pemerintah. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Kami menyerahkan masyarakat bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memberkati para dokter, para perawat dan semua tenaga medis yang terlibat dalam menangani wabah ini. Tuhan memberi mereka perlindungan agar mereka tetap kuat, dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka yang sakit karena serangan virus ini, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Dan Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang mungkin juga terjangkit, pakai mereka menjadi saksi untuk menceritakan kasih dan pertolongan Tuhan bagi mereka. Terpuji namamu Bapa. Kami ucap syukur dan menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, marilah kita bersama-sama memasuki perjamuan kudus pada saat ini. Kita mau merenungkan dan menghayati kembali pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau
membaca firman Tuhan dari surat pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29 yang demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Marilah kita mengambil waktu sejenak. Masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan, membuka hati di hadapannya, agar kiranya Allah melayakkan kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan menerima roti dan anggur yang adalah gambaran tubuh Tuhan yang dihancurkan, dicambuk, diremukkan bagi kami. Dan anggur yang menggambarkan darah Tuhan yang tercurah bagi kami. Biarlah kiranya kami merasakan kasih Tuhan yang besar melalui perjamuan kudus ini. Kami merenungkan dan menghayati kembali, dan kami mau hidup di dalam pengertian akan kasih karunia Tuhan yang besar bagi kami. Kami bersyukur setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kami, dimanapun dan kemanapun kami berada, kami menghayati pengorbanan Tuhan, dan kami hidup seturut dengan kasih-Mu yang besar Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami akan makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Biarlah kiranya Roh Tuhan menyadarkan kami akan tanggung jawab yang besar yang ada di pundak kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menerima roti dan anggur ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekali lagi mari kita mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati. Dan biarlah kami mengingat, menghayati selalu bahwa setiap kali kami makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kami punya tanggung jawab untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang. Menjemput kami setiap orang percaya untuk hidup dalam kemuliaan kekal bersama dengan Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kami menyadari tanggung jawab kami dimanapun kami berada. Kami mau menunjukkan kehidupan yang menjadi saksi bagimu. Terpuji namamu Bapa. Biarlah kiranya anugerah Tuhan yang besar melalui kematian Tuhan disalib akan mendorong kami untuk menceritakan dan memberitakan kasih-Mu yang besar bagi isi dunia ini. Terpuji namamu Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat dimanapun saudara berada pada saat ini. Firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh meneguhkan kita. Dan perjamuan kudus yang kita ikuti semakin menyadarkan kita bahwa kita hidup hanya karena kasih karunia Allah. Dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan adalah menjadi pekabar Injil Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Melalui hari-hari kita ke depan, kita hanya berserah ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah pemimpinku. Ya Bapa, di akhir persekutuan dan ibadah kami hari ini, kembali kami mempersembahkan pujian dan syukur kami karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang telah melayakkan kami untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Dan biarlah kiranya pimpinan Tuhan akan kami rasakan dalam sepanjang minggu ini dengan semua aktivitas dan kegiatan kami, penyertaan Tuhan kami rasakan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Allah, pandanglah Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya atas kita anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita, pimpinan dan penyertaan serta penghiburan dari Roh Allah yang kudus, mulai saat ini sampai Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya hidup dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah memperingati kematian Yesus Kristus boleh kita selesaikan dengan baik pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kekasih, biarlah dalam hari-hari ini kita tetap tinggal di rumah saja. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang masih harus beraktivitas keluar, tetap jaga jarak aman. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa pakai masker, pakai penutup hidung dan mulut untuk kesehatan kita bersama. Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selesai ibadah kita, selamat beraktivitas di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bercengkrama bersama-sama dengan keluarga terkasih. Tuhan memberkati.